dijadikan tolak ukur untuk mengetahui atau untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya evaluasi merupakan proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu yang berupa kegiatan, keputusan, objek, orang, dan lain sebagainya berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Untuk menentukan nilai suatu evaluation atau orang yang melakukan evaluasi investigasi atau bisa menggunakan Setelah kita mengetahui tentang pengertian evaluasi, kita akan membahas tentang tujuan, fungsi, serta dan manfaat evaluasi. Tujuan evaluasi yaitu untuk memperbaiki, mendalami, serta memperluaskan pelajaran. Dan yang utama adalah untuk memberitahukan pada orang tua atau wali siswa mengenai pengetahuan penentuan naik atau tidaknya atau lulus atau tidaknya siswa tersebut. Kemudian fungsi evaluasi. Evaluasi merupakan parameter bagi siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, serta masyarakat karena bagi siswa dengan adanya evaluasi mereka akan mengetahui kemampuan atau perkembangan grafik belajarnya, apakah semakin naik atau semakin turun. Nah, bagi orang tua akan lebih mudah mengetahui apakah anaknya naik atau tidaknya, atau anaknya memiliki kualitas atau tidak. Sedangkan kepala sekolah dan guru semuanya akan mengetahui bagaimana grafik kelulusan pada setiap tahunnya. Nah, kemudian kita bahas mengenai manfaat. Manfaat dari evaluasi itu adalah meningkatkan suatu, membuat keputusan, dan meningkatkan kualitas. Bagian kedua, kita membahas tentang kriteria dan ciri-ciri proses evaluasi yang baik. Yang pertama itu validitas, merupakan kualitas yang menunjukkan hubungan suatu pengukuran atau tujuan kriteria belajar. Kemudian yang kedua yaitu reliabilitas, merupakan suatu yang menunjukkan kemantapan dari pengukuran yang sedang dilakukan. Yang ketiga, terakhir yaitu objektivitas, merupakan kualitas yang menunjukkan identitas atau kesamaan dari skor-skor yang diperlukan dari data yang sama dan komponen yang ada. Yang selanjutnya dalam model adalah model penilaian hasil belajar. Adanya metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu tes. Tes merupakan suatu cara yang diadakan untuk penilaian yang merupakan tugas dan yang dapat menghasilkan suatu
yang berorientasi pada tujuan. Nah, model ini dianggap sebagai model yang praktis karena ditentukan hasil kegiatan pembelajaran dengan rumusan yang dapat diukur. 4. Model yang selanjutnya yaitu model kesesuaian. Nah, model ini merupakan suatu kegiatan yang dapat melihat kesesuaian antara tujuan hasil belajar yang telah dicapai. Model yang kelima yaitu model education system evaluation model. Nah, model yang keenam yaitu model terakhir yaitu model ASIN, merupakan model proses yang dilakukan keputusan memiliki evaluasi, menentukan informasi, dan menganalisis informasi. Baiklah, saya rasa sekian inilah yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.